Malaysia kembali melontarkan kritik keras soal naturalisasi timnas Indonesia. Kali ini, sorotan datang tepat setelah pelatih baru Garuda, John Herdman, resmi mengumumkan daftar Garuda Calling. Pernyataan dari Malaysia memicu reaksi beragam. Mulai dari Madempang hingga Orip, semuanya angkat suara menanggapi langkah Indonesia yang dinilai semakin serius membangun tim nasional. Apakah kritik ini murni kekhawatiran? Atau justru tanda bahwa timnas Indonesia kini benar-benar diperhitungkan? Di tengah polemik naturalisasi, satu hal jadi jelas. Indonesia tidak sibuk membalas kata-kata, tapi fokus menyiapkan tim terbaik menuju target besar. Tonton sampai habis untuk melihat analisis lengkap, reaksi panas, dan fakta di balik Garuda Calling versi John Herdman. Kita mulai dari Malaysia terus menyerang naturalisasi Indonesia. Jadi sasaran kritik. Lagi pemirsa, atau tepatnya kawan-kawan sepak bola yang tiap hari hidupnya ditemani notifikasi skor, di Asia Tenggara itu ada satu pola klasik. Pola yang kalau dijadikan sinetron, judulnya mungkin Ketika Tetangga Tak Rela Kamu Naik Kelas. Setiap kali timnas Indonesia melangkah maju, setiap kali grafiknya naik, setiap kali rankingnya geser ke atas, selalu ada suara dari seberang yang mendadak rajin komentar. Dan lucunya, komentarnya itu-itu lagi. Bukan soal taktik, bukan soal pembinaan usia dini, tapi soal yang paling gampang dijadikan sasaran, naturalisasi. Narasinya selalu sama, Indonesia terlalu bergantung, Indonesia instan, Indonesia rapuh fondasinya. Kalimatnya boleh beda-beda, tapi nadanya satu, curiga, nyinyir, dan defensif. Sekarang kita berhenti sebentar, tarik napas, lalu kita tanya dengan jujur, ini kritik tulus atau panik yang disamarkan jadi nasihat? Karena begini, dalam sepak bola modern, orang yang tenang biasanya fokus ke rumah sendiri. Yang ribut urusan tetangga, biasanya rumahnya lagi bocor. Malaysia menuding Indonesia terlalu mengandalkan pemain keturunan dan asing. Katanya ini berbahaya. Katanya ini bukan pembangunan jangka panjang. Katanya Indonesia cuma cari jalan pintas. Tapi pertanyaannya satu, kenapa narasi ini baru kencang sekarang? Kenapa tidak 10 tahun lalu? Kenapa tidak saat Indonesia masih jungkir balik di level ASEAN? Kenapa baru ketika Indonesia mulai kompetitif di Asia? Jawabannya sederhana dan pahit, karena Indonesia mulai menggeser peta kekuatan. Dulu, Indonesia itu bahan ejekan. Sekarang, Indonesia jadi bahan perhitungan. Dan di titik itulah, kritik berubah jadi senjata. Mari kita bedah pelan-pelan. Naturalisasi Indonesia disebut instan. Tapi instan versi siapa? Kalau instan itu artinya ambil pemain tanpa proses, tanpa dokumen, tanpa garis keturunan, tanpa verifikasi FIFA, ya jelas salah. Tapi Indonesia tidak pernah berada di situ. Naturalisasi Indonesia itu bukan beli di pasar malam. Ini proses panjang, ribet, berlapis, dan sering bikin publik sendiri impatient. Ada riset silsilah, ada proses hukum negara, ada verifikasi FIFA, ada masa tunggu. Kalau itu dibilang instan, berarti definisi instan sudah kebablasan. Bandingkan dengan beberapa kasus di kawasan. Ada yang baru kenal sepak bola Asia Tenggara, tahu-tahu paspor sudah jadi. Ada yang riwayat klubnya abu-abu, dokumennya buram, tapi langsung masuk skuad nasional. Dan ironisnya, Indonesia bukan pelakunya, tapi anehnya, justru Indonesia yang terus dituding. Di sini kita mulai paham, ini bukan soal naturalisasi, ini soal posisi tawar. Indonesia sekarang bukan lagi tim yang bisa diremehkan, stadion penuh, ekosistem hidup, pemain abroad nambah, rating siaran tinggi, sponsor berdatangan. Dan yang paling bikin panas, Indonesia mulai konsisten menang. Ketika prestasi naik, kritik ikut naik. Ketika ranking naik, suara sumbang ikut keras. Itu hukum alam di sepak bola. Malaysia bilang Indonesia menang instan, tapi rapuh fondasi. Oke, kita uji kalimat ini dengan fakta, bukan emosi. Pembinaan usia dini Indonesia hari ini seperti apa? Liga berjalan? Jalan. Liga usia muda? Ada. Exposure pemain muda meningkat. Klub kirim pemain ke luar negeri mulai rutin. Ini rapuh di mana? Yang rapuh itu bukan fondasi, tapi ego yang belum siap menerima perubahan. Dan lucunya lagi, kritik Malaysia sering datang bersamaan dengan problem internal mereka sendiri. Liga yang tidak stabil,
konflik federasi, isu financial club, pemain lokal yang stagnan, tapi alih-alih bercermin, lebih enak menunjuk keluar. Ini bukan pertama kali, setiap ada masalah, naturalisasi Indonesia dijadikan kambing hitam. Seolah-olah kalau Indonesia jatuh, masalah mereka otomatis beres. Padahal tidak sesederhana itu. Kita juga harus jujur, naturalisasi itu bukan obat mujarab, tapi juga bukan racun. Ia alat, dan alat itu tergantung siapa yang pakai dan bagaimana cara pakainya. Indonesia pakai naturalisasi untuk menaikkan standar, untuk memaksa pemain lokal berkompetisi, untuk membuka wawasan profesional, untuk menutup lubang kualitas yang belum terisi. Bukan untuk mematikan lokal, bukan untuk menyingkirkan pembinaan. Dan ini yang sering sengaja dipelintir. Narasi lokal mati karena naturalisasi itu laku dijual ke publik emosional. Tapi kalau kita jujur, yang mati itu pemain lokal yang tidak mau berkembang. Yang malas, yang nyaman, yang mengandalkan nama, bukan performa. Dan sepak bola modern tidak punya ruang untuk itu. Malaysia boleh saja bilang Indonesia terlalu bergantung. Tapi faktanya, Indonesia justru sedang mengurangi ketergantungan. Dengan standar yang naik, pemain lokal dipaksa ikut naik. Yang tidak sanggup, tersingkir. Itu kejam? Tidak, itu profesional. Dan sejak Indonesia mulai berani, sejak berani berubah, sejak berani meninggalkan zona nyaman, nada dari Malaysia makin keras. Karena perubahan selalu bikin tidak nyaman, terutama bagi yang tertinggal. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang bukan apakah naturalisasi Indonesia salah, tapi kenapa Malaysia begitu sibuk mengurus cara Indonesia membangun tim? Karena dalam sepak bola yang benar-benar fokus membangun jarang teriak keluar. TMJ, ingatkan Indonesia, jangan terlalu mendewakan naturalisasi, nanti bernasib seperti Malaysia. Nah, sekarang kita masuk ke epicentrum panasnya. Kalau sebelumnya itu suara kolektif, bisik-bisik, dan komentar elit sepak bola Malaysia, maka di kali ini, megafonnya dipegang satu orang. Dan suaranya keras, sangat keras. Tunku Ismail Sultan Ibrahim, atau yang lebih dikenal TMJ. Begitu TMJ buka mulut, Asia Tenggara langsung pasang kuping. Bukan karena semua setuju, tapi karena pernyataannya selalu mengundang ledakan. Dan kali ini targetnya jelas, Indonesia. Pesannya singkat tapi tajam. Jangan terlalu mendewakan naturalisasi, nanti bernasib seperti Malaysia. Kalimat ini sekilas terdengar bijak, kayak nasihat abang kelas yang sudah jatuh bangun. Tapi kalau dikupas pelan-pelan, ini bukan sekadar peringatan. Ini campuran antara trauma, sindiran, dan kalau mau jujur, kegelisahan. TMJ bilang terlalu banyak mengandalkan naturalisasi itu berbahaya. Bisa berujung petaka, bisa bikin pemain lokal mati, bisa menciptakan ketergantungan jangka panjang. Dan puncaknya, ia menyebut pengalaman pahit Malaysia yang pernah tersandung masalah FIFA. Kalimat tersiratnya jelas, kami sudah pernah kena, jangan sampai kalian nyusul. Oke, kita hargai kejujuran itu. Tapi sekarang kita balikkan pertanyaannya. Kalau sudah pernah kena, kenapa dulu dilakukan dengan begitu agresif? Inilah titik paradoksnya. Malaysia pernah menjadi salah satu negara paling getol melakukan naturalisasi. Bukan 1-2, banyak, cepat, dan seringkali, maaf, kurang transparan di mata publik internasional. Ketika semuanya lancar, naturalisasi itu dipuja. Ketika FIFA turun tangan, naturalisasi berubah jadi kambing hitam. Dan sekarang, pengalaman itu dipakai sebagai tongkat moral untuk menguliahi Indonesia. Masalahnya, kasus Malaysia dan Indonesia itu beda kelas, beda proses, beda konteks. Malaysia tersandung karena administrasi, keabsahan, dan tata kelola. Indonesia bergerak di jalur hukum FIFA yang super ketat. Ini seperti orang yang pernah kecelakaan karena ngebut, lalu menasihati orang lain yang pakai sabuk pengaman dan rambu lengkap. Hati-hati naik mobil, bahaya. Bukan salah nasihatnya, tapi konteksnya meleset. TMJ bilang naturalisasi tanpa kendali mematikan pemain lokal. Kalimat ini laku keras di media, karena dramatis. Tapi mari kita jujur, yang mematikan pemain lokal itu bukan naturalisasi, tapi kenyamanan. Kalau pemain lokal tidak mau meningkatkan fisik,
tidak mau profesional, tidak mau keluar dari pola hidup santai. Maka tanpa naturalisasi pun dia akan kalah, cepat atau lambat. Justru naturalisasi itu seperti kaca pembesar. Ia memperlihatkan siapa yang siap naik level dan siapa yang hanya besar karena sistem lama. Dan Indonesia hari ini sedang membersihkan ilusi itu. TMJ khawatir Indonesia akan bernasib sama seperti Malaysia. Tapi faktanya, Indonesia belajar justru dari kegagalan Malaysia, dari kegagalan negara lain, dari kasus FIFA, dari kesalahan administrasi, dari celah hukum. Indonesia tidak asal gas, prosesnya lama, bahkan terlalu lama kalau menurut fans. Tapi justru di situ bedanya. Indonesia berhenti berspekulasi. Dan menariknya, peringatan TMJ ini justru memicu perdebatan panas di ASEAN. Ada yang setuju, ada yang menolak, ada yang netral tapi nyengir. Karena publik tahu satu hal, Malaysia sedang bicara dari posisi trauma, bukan posisi unggul. Trauma itu nyata, dan manusia yang trauma seringkali refleks memperingatkan orang lain. Padahal masalahnya belum tentu sama. Indonesia tidak menyangkal risiko naturalisasi, tapi Indonesia juga tidak menutup mata terhadap realitas sepak bola modern. Semua negara besar pernah melakukannya. Jepang, Korea, Australia, bahkan negara Eropa. Bedanya, mereka tahu kapan berhenti, kapan menyeimbangkan, dan kapan mengandalkan pembinaan. Dan disinilah Indonesia berdiri. Indonesia menegaskan satu prinsip penting, naturalisasi bukan tujuan, tapi alat. Bukan untuk menggantikan pemain lokal, tapi untuk menaikkan standar nasional. Ketika standar naik, pembinaan ikut terdorong. Ketika kompetisi keras, pemain muda tumbuh lebih cepat. Ketika ruang nyaman dipersempit, mental juara terbentuk. TMJ mungkin bicara soal ketergantungan, tapi Indonesia bicara soal transisi. Transisi dari sepak bola emosional ke sepak bola profesional. Transisi dari asal main ke harus siap. Transisi dari jago kandang ke kompetitif Asia. Dan satu hal yang sering luput dari kritik TMJ, Indonesia tidak menutup pintu untuk pemain lokal. Justru pintunya diperlebar, tapi dengan syarat. Syaratnya jelas, siap fisik, siap mental, siap disiplin. Kalau tidak, ya tersingkir dan itu bukan dosa. Yang menarik, semakin keras TMJ berbicara, Indonesia justru semakin tenang. Tidak reaktif, tidak balas nyinyir, tidak perang kata, karena Indonesia tahu jawaban terbaik itu ada di lapangan, bukan di mikrofon. TMJ boleh memperingatkan, sah, itu haknya, tapi Indonesia juga berhak melangkah dengan caranya sendiri. Dan sejauh ini, langkah itu lurus, legal, terukur, dan progresif. Jadi kalau TMJ bilang, jangan sampai bernasib seperti Malaysia, Indonesia menjawab tanpa suara, tenang, kami belajar, kami tidak mengulang. Dan di tengah semua hiruk-pikuk ini, kritik, sindiran, trauma, dan debat, Indonesia melakukan satu hal yang paling menakutkan bagi rival. Fokus, dan fokus itu punya nama, John Herdman. Dan di selanjutnya, kita akan bicara soal arah baru. Bukan debat, bukan sindiran, tapi eksekusi. Era John Herdman, Timnas Indonesia fokus, siap tempur di Piala AFF, targetnya juara. Di saat tetangga ribut, debat kusir, dan saling lempar sindiran, Timnas Indonesia memilih satu hal yang paling tidak populer tapi paling efektif. Diam dan kerja. Tidak ada konferensi pers penuh drama. Tidak ada balasan sindiran berlapis. Tidak ada perang status. Yang ada cuma satu kalimat yang terus diulang secara tidak langsung oleh semua orang di internal tim. Fokus ke depan. Dan fokus itu kini punya wajah. Namanya John Herdman. Herdman datang bukan sebagai penyelamat, bukan pula sebagai tukang janji. Dia datang sebagai tukang setel ulang sistem. Orang yang terbiasa bekerja di lingkungan tekanan tinggi. Orang yang tidak peduli kamu lokal atau naturalisasi. Satu-satunya pertanyaan dia cuma, siap atau tidak? Di era Herdman, kartu nama tidak laku, status senior tidak otomatis aman, popularitas tidak menjamin menit bermain. Kalau fisikmu kalah, kamu duduk. Kalau mentalmu rapuh, kamu minggir.
Kalau profesionalismemu setengah-setengah, kamu pamit. Dan justru di situ Indonesia menemukan wajah barunya. Banyak yang salah paham. Mereka pikir Hurtman akan memanjakan pemain naturalisasi. Salah besar. Yang terjadi justru sebaliknya. Naturalisasi di tangan Hurtman bukan karpet merah, tapi ujian tambahan. Karena ekspektasinya lebih tinggi, pemain keturunan dituntut jadi contoh. Kalau cuma biasa-biasa saja, lebih baik jangan. Ini bukan soal paspor, ini soal standar. Menuju Piala AFF, Hurtman tidak pernah menurunkan target. Tidak ada kata proses yang dipakai sebagai tameng. Tidak ada dalih adaptasi panjang. Dari awal pesannya jelas dan konsisten. Indonesia datang untuk bersaing, dan bersaing artinya siap juara. Bukan sombong, tapi sadar kapasitas. Skuad yang dibangun hari ini adalah kombinasi yang paling logis. Pemain lokal terbaik yang lapar dan pemain naturalisasi yang siap tempur. Bukan yang datang untuk liburan, bukan yang datang untuk nostalgia, tapi yang datang untuk kerja. Dan cara kerjanya brutal tapi adil, disiplin fisik ketat, pola hidup profesional, mental juara, filosofi permainan modern. 4 pilar ini bukan slogan, ini aturan hidup. Di era Hurtman, latihan bukan formalitas. Data bicara, GPS bicara, recovery diukur, pola tidur dipantau, nutrisi dikontrol, pemain yang dulu santai, sekarang kaget, yang dulu nyaman, sekarang kepayahan. Dan disitulah seleksi alam bekerja. Banyak yang tersingkir bukan karena kalah skill, tapi kalah disiplin. Dan Hurtman tidak pernah minta maaf soal itu, karena targetnya jelas. Timnas yang tahan tekanan, bukan timnas yang jago alasan. Kritik dari luar, masuk telinga kiri, keluar lewat hasil. Sindiran rival, dicatat, bukan ditanggapi, justru sindiran itu jadi bahan bakar. Karena Hurtman paham satu hal, kalau kamu tidak diperhitungkan, kamu tidak akan disindir. Dan hari ini, Indonesia disindir. Artinya, Indonesia sudah masuk radar. Piala AFF yang dulu cuma jadi mimpi kolektif, sekarang berubah jadi target realistis. Bukan karena euforia, tapi karena persiapan, karena struktur, karena arah, dan ini yang bikin banyak pihak gelisah. Indonesia tidak lagi reaktif, tidak lagi emosional, tidak lagi sibuk menjawab kritik. Indonesia sibuk menutup celah sendiri. Naturalisasi di era Hurtman bukan pusat cerita, ia hanya bagian dari puzzle. Yang lebih besar adalah perubahan mentalitas. Dari yang penting main ke harus menang. Dari asal lolos ke harus dominan. Dan inilah yang sebenarnya ditakuti. Bukan naturalisasinya, bukan pemain keturunannya, tapi Indonesia yang terorganisir, disiplin, dan tahu arah. TMJ boleh mengingatkan, Malaysia boleh mengkritik, ASEAN boleh ribut. Tapi di tengah semua itu, Garuda berdiri dengan kepala dingin. Tidak menunduk, tidak berisik, tapi siap menerkam. Karena di sepak bola, sejarah tidak ditulis oleh yang paling vokal, tapi oleh yang paling siap saat peluit dibunyikan. Dan di bawah John Hurtman, satu hal makin jelas. Indonesia tidak sedang mengejar pengakuan. Indonesia sedang mengejar piala. Piala AFF bukan lagi dongeng pengantar tidur. Ia sekarang target. Ia sekarang misi. Ia sekarang kewajiban. Dan saat Garuda melangkah, satu pesan menggema pelan tapi tegas. Kalian boleh bicara. Kami akan bermain.